Habib Bahar yang kembali jadi tersangka dan Rizik yang akan disambut khusus. Ditulis oleh Eka Hardi di siwar.com. Nasib sial kembali menghampiri Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar saat ini tengah mendekam di lapas Gunung Sindur. Dia masuk bui akibat penganiayaan dua remaja. Bahar divonis hukuman 3 tahun penjara. Waktu itu dia sempat bebas bersyarat, akan tetapi akhirnya ditahan kembali. Sebelum bebas ada syarat dan komitmen yang harus dipatuhi terpidana selama menjalani program asimilasi. Akan tetapi dilanggar, yaitu memberikan ceramah bernada provokatif serta menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian pada pemerintah. Dia juga tidak mematuhi PSBB karena mengumpulkan banyak orang dalam kegiatan ceramahnya. Dan ketika dibawa kembali ke lapas Gunung Sindur, para simpatisan dan pendukung Habib Bahar melakukan gangguan keamanan dan ketertiban saat menggeruduk lapas sehingga dia dipidanakan ke lapas Nusa Kambangan untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, dia kembali dipindahkan ke lapas Gunung Sindur untuk menjalani sisa hukumannya. Akan tetapi ternyata dia kembali terjerat kasus dugaan penganiayaan. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar berkaitan perkara tersebut. Kasus dugaan penganiayaan tersebut dilaporkan seorang bernama Adriansah pada 2018 ke Polda Jabar. Belakangan, Direktorat Reserse Kriminal Umum sudah menaikkan status terlapor Bahar menjadi tersangka. Lucu, masih jadi narapidana, ada kasus lain yang membuatnya jadi tersangka. Dengan demikian, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Bahar. Caranya, polisi meminta izin ke Dirjen Permasyarakatan untuk memeriksa Bahar di lapas Gunung Sindur. Ternyata orang ini memang parah banget, gelar Habib tapi kelakuan mirip dengan orang tidak punya etika. Masa orang begini yang dianggap ulama, tukang menganiaya orang? Heran saja, banyak pendukungnya. Entah apa yang dilihat dari Bahar ini hingga dijadikan sebagai panutan. Orang ini lebih cocok jadi tukang pukul ketimbang ulama. Ulama yang asli itu ucapannya santun, ceramahnya menyejukkan, tidak provokasi dan mencerdaskan umat. Bukan caci maki, marah-marah dan memaki apalagi main pukul. Soal Bahar, pause dulu sampai di sini. Kita beralih ke Rizik. Pemberitaan soal kepulangan Rizik kian masif. Sangat meyakinkan meski dulu juga pernah sangat meyakinkan dan akhirnya batal juga. Bahkan Novel Bamukmin mengatakan pihaknya sudah menyiapkan penyambutan khusus Rizik yang rencananya akan pulang awal November 2020. Penyambutan khusus berupa baliho ucapan selamat datang terhadap kedatangan Rizik dan persiapan tablik akbar di berbagai daerah. Penyambutan khusus ini adalah bentuk penghormatan kepada Rizik yang sudah lama meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, pengamanan ketat juga akan disiapkan anggota FPI dan PA212 mulai dari bandara hingga sampai ke kediaman Habib serta menurunkan pengamanan dan pengawalan khusus ketika Rizik dan keluarga sampai ke bandara. Rasanya kurang komplit, lebih baik sambut di bandara dengan bentangan karpet merah sepanjang 7 km. Sebelum Rizik tiba, bandara harus steril, tidak boleh ada pesawat landing atau take off. Siapkan ribuan wartawan untuk sesi pemotretan dan video. Bila perlu, media dari luar negeri yang terkenal diundang untuk meliput. Tapi kita lihat saja apakah Rizik beneran pulang atau tidak. Kalau melihat mereka yang tidak berikan tanggal pasti kepulangannya, rasa-rasanya dia tidak akan pulang. Biasanya kalau mau pulang, sudah jauh-jauh hari beli tiket dan umumkan tanggal pulang. Cuma gertak sambal saja, mirip dengan terakhir kali katanya mau pulang, sampai pendukungnya jemput dini hari dan akhirnya batal. Kalaupun pulang silahkan saja, kita juga tidak sabar melihat seberani apa dirinya dibandingkan dirinya yang dulu. Tapi entah kenapa saya melihat apa yang terjadi pada Bahar adalah semacam sinyal kepada Rizik. Rizik sendiri masih ada kasus yang menungganginya di Indonesia. Kalau Bahar bisa seperti sekarang, Rizik juga bisa karena kasusnya banyak. Takutnya dia pulang bukan disambut oleh pendukungnya, tapi disambut kepolisian dan diantar untuk diinterogasi soal kasusnya. Malu banget kalau sampai itu terjadi, malu tiada tara. Dulu Rizik mau pulang tapi seringkali batal, mungkin karena takut dengan kasus yang menimpanya sehingga akhirnya overstay. Sekarang hanya ada dua kemungkinan yang menghalanginya. Pulang, pertama overstay dan dicekal. Kalaupun pencekalan selesai, masih ada kasus hukum yang menunggu.
Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.